Margaret White adalah seorang penjahit yang super fanatik dan paranoid. Dia sering menyakiti diri sendiri dan menganggap bahwa bersosialisasi dan bersenang-senang adalah dosa. Suatu hari, Margaret sedang kesakitan sendiri di kamarnya. Ia mengira ada kanker di dalam perutnya. Yang ternyata, Margaret malah melahirkan bayi perempuan yang merupakan hasil hubungannya di luar nikah. Margaret yang merasa berdosa, berniat membunuh bayi itu. Tapi ketika menatap si bayi mungil, hatinya luluh. Dan hiduplah seorang anak perempuan bernama Carrie. Diasuh oleh seorang ibu yang rada korslet. Carrie tumbuh jadi gadis lugu yang pendiam dan pemalu. Ditambah rasa minder yang cukup over. Bikin Carrie sulit bergaul dan nggak punya teman. Hingga suatu ketika, setelah pelajaran olahraga voli air. Saat sedang mandi, Carrie mengalami haid pertama. Tapi, dia nggak ngerti tentang hal itu. Membuat Carrie jadi panik banget karena mengira dirinya sedang sekarat. Dia pun berteriak, minta tolong pada teman-temannya. Chris bilang kalau itu hanya menstruasi dan memberinya tampon. Tapi Carrie yang nggak ngerti, terus histeris. Lalu Sue menyuruh Carrie menyumbatnya dengan pembalut. Diikuti siswi lain yang juga melempari Carrie dengan pembalut sambil mengejeknya. Kemudian Chris merekam kejadian itu. Melihat teman-temannya udah mulai kelewatan, Sue merasa kasihan dan mundur. Sedangkan Carrie makin histeris ketakutan. Untungnya Bu Jardine, si guru olahraga datang dan berusaha untuk menenangkan Carrie. Bukannya tenang, Carrie makin panik, disertai listrik di ruang itu yang tiba-tiba trouble. Hingga Bu Jardine terpaksa menamparnya. Dan akhirnya Carrie pun bisa tenang. Lalu Carrie dibawa ke ruang kepala sekolah. Kemudian Bu Jardine menasehati dan menjelaskan tentang menstruasi padanya. Tapi ketika kepala sekolah hendak menelpon ibunya, Carrie jadi gelisah. Dan anehnya, galon yang ada di ruangan itu tiba-tiba pecah. Gak lama kemudian, Margaret datang menjemput. Dan di perjalanan, Carrie bertanya, kenapa ibunya gak pernah jelasin tentang haid. Hingga membuatnya malu di sekolah. Tapi si ibu cuma diam aja. Sesampainya di depan rumah, Margaret menyuruhnya masuk. Namun karena kesal gak dapat jawaban dari ibunya, Carrie tetap duduk di dalam mobil. Mendadak ada bocah tengil meledeknya, dan Carrie hanya menatap dengan marah. Tapi anehnya, si bocil malah jatuh. Carrie jadi curiga kalau dirinya punya kekuatan tersembunyi. Lalu Carrie masuk ke rumah dan melihat ibunya sedang membenturkan kepalanya ke tembok. Sambil mendekap kitab dan meracau tentang anaknya yang telah berbuat dosa karena telah mandi di tempat umum. Carrie coba jelasin ke si ibu kalau semua siswi harus mandi setelah olahraga voli air. Tapi nggak digubris oleh si ibu. Dia malah memukul Carrie dengan kitab dan mengurungnya di sebuah ruangan kecil yang memang disediakan untuk menghukum Carrie. Margaret menyuruh Carrie untuk berdoa mohon pengampunan di ruang kecil itu. Merasa nggak salah, Carrie protes dan berteriak sambil menggedor pintu hingga pintunya retak. Malam itu, di tempat lain, Sue sedang bermesraan dengan Tommy. Namun terhenti karena Sue tiba-tiba kepikiran tentang Carrie. Sedangkan Chris, Billy, dan Tina baru aja pulang dari bersenang-senang. Ketika asik bercanda, Chris dapat ide jahil. Dia pun memposting video Carrie. Pagi harinya, Margaret membangunkan Carrie yang tertidur di ruang doa. Dia menyuruh Carrie bersiap lalu mengantarkannya ke sekolah. Sedangkan di lapangan sekolah, Bu Jardine menghukum para siswi yang kemarin ngebully Carrie. Dan siapapun yang gak jalani hukuman akan diskors dan diblokir dari From Night. Tapi Chris tiba-tiba mogok, gak mau lanjutin hukumannya dan mulai menghasut siswi lainnya. Kemudian Chris berdebat dengan Bu Jardine hingga dia dikeluarin dari kelas olahraga.
Sedangkan siswi lain lanjut menjalani hukuman. Di sekolah, video Carrie viral, hingga Carrie dibully oleh satu sekolah. Carrie jadi makin canggung dan bergegas masuk ke toilet. Di situ, dia meluapkan emosinya hingga memecahkan cermin. Sempat kaget sejenak, tapi Carrie coba mengendalikan pecahan kaca itu dan berhasil. Menyadari ada kekuatan aneh di dirinya, dia pun pergi ke perpustakaan untuk mencari info tentang kekuatannya itu. Akhirnya Carrie mengetahui bahwa ternyata banyak orang yang memiliki kekuatan telekinesis seperti dirinya. Carrie jadi senang dan mulai mengasah kemampuannya. Keesokan harinya, Chris membawa ayahnya untuk protes ke kepala sekolah atas perlakuan Bu Jardine. Si ayah nggak mau masalah yang nggak jelas dan tuduhan tanpa bukti dibesar-besarkan, dan meminta kepala sekolah untuk mengizinkan Chris menghadiri prom night. Lalu Bu Jardine mengatakan kalau buktinya adalah postingan video yang udah tersebar, dan yang mengunggahnya adalah Chris sendiri. Mendengar hal itu, si ayah pun terdiam. Sambil menahan emosi, Chris pun pergi. Sesampainya di aula sekolah, dia melampiaskan kekesalannya pada teman-temannya dan berdebat dengan Sue. Malas meladeni ketengilan Chris, Sue pun pergi. Karena rasa bersalahnya, Sue memutuskan untuk nggak hadir ke prom night dan meminta Tommy untuk mengajak Carrie ke pesta itu. Dengan terpaksa dan demi ketenangan jiwa si kekasih, Tommy pun menurut. Keesokan harinya, Tommy menemui Carrie dan mengajaknya ke prom night. Tentu aja, Carrie kaget mendengar ajakan Tommy. Tapi dia langsung pergi, begitu tahu kalau siswa lain sedang memperhatikannya. Demi janjinya pada Sue, Tommy nggak putus asa. Dia lalu mendatangi rumah Carrie. Carrie jadi panik, takut kalau ibunya datang dan melihat Tommy. Akhirnya Carrie bersedia pergi ke prom night. Sebagai gadis remaja, tentu aja Carrie ingin tampil cantik. Dia pun pergi ke toko untuk memilih gaun. Tapi, harga gaun di situ terlalu mahal untuknya. Carrie pun memutuskan untuk membeli kain aja. Sesampainya di rumah, Carrie malah bertengkar dengan si ibu yang udah pasti nggak ngizinin dia ke pesta. Tapi Carrie ingin hidup normal dan pergi ke pesta kayak remaja lainnya. Dia pun membantah si ibu yang juga masih ngotot kalau bersenang-senang adalah dosa dan menyuruh Carrie berdoa memohon pengampunan. Akhirnya, Carrie nunjukin kekuatannya pada si ibu. Lalu Margaret menjerit ketakutan dan menyebut Carrie penyihir. Dan menganggap kalau Carrie kerasukan iblis. Merasa ibunya nggak bisa diberi pengertian, Carrie cuma bisa pasrah dan nggak mau membahas hal ini lagi. And I don't want to talk about it anymore. Berbekal ilmu menjahit dari si ibu, Carrie membuat sebuah gaun pesta. Dan si ibu cuma bisa diam. Di saat yang bersamaan, Chris dan pacarnya sedang merencanakan sesuatu. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Semua siswa dengan semangat bersiap untuk pergi ke pesta. Begitu juga dengan Carrie. Tapi lagi-lagi, Margaret melarangnya pergi dan memukuli dirinya sendiri. Karena ibunya nggak mau berhenti menghalangi, Carrie terpaksa mengurung si ibu. Akhirnya Carrie dan Tommy pergi ke prom night. Pesta berjalan dengan meriah dan semua orang bergembira. Carrie kagum dengan pesta itu, dia pun lalu berdansa dengan Tommy. Tampaknya Carrie senang banget. Dan Tommy pun enjoy berdansa dengan Carrie. Hingga tibalah di acara puncak, yaitu pemilihan raja dan ratu pesta. Saat itulah Chris dan Billy menyelinap masuk yang dibantu oleh Tina. Lalu Chris mengirim pesan pada Sue. Sue curiga kalau Chris merencanakan sesuatu. Dia pun bergegas ke tempat pesta. Sesampainya di tempat acara, Sue berusaha masuk untuk mencari Chris. Tapi Bu Jardine melihat dan mengira dia akan mengganggu Carrie.
Lalu Bu Jardine mengusirnya keluar. Di saat bersamaan, Carrie dan Tommy terpilih jadi raja dan ratu pesta. Yang tentu aja, itu adalah hasil rekayasa Chris dan antek-anteknya. Carrie dan Tommy senang banget. Dengan tersenyum, mereka naik ke panggung. Tapi tiba-tiba, seember darah babi tumpah tepat mengenai Carrie. Lalu video pembulian Carrie pun nongol di layar yang gede banget. Hingga semua orang di ruangan itu bisa melihat. Dan beramai-ramai menertawakan Carrie. Merasa sukses ngerjain Carrie, Chris pun tertawa puas. Lalu ember besi tempat darah babi tadi jatuh tepat mengenai kepala Tommy. Dan Tommy pun langsung tewas di tempat. Semua orang di ruangan itu jadi terdiam. Melihat hal itu, Billy segera menarik Chris dan mengajaknya kabur. Sedangkan Carrie jadi tambah marah dan nggak bisa membendung emosinya lagi. Dia pun menghempaskan semua orang yang ada di ruangan itu. Dengan kekuatan telekinesisnya, Carrie menutup semua pintu, supaya nggak ada yang bisa kabur. Sue, yang menyaksikan hal itu dari luar, langsung menelpon 911. Si gadis pendiam benar-benar mengamuk tanpa menyentuh, bahkan gak beranjak dari tempatnya semula. Kepanikan besar terjadi, suasana pun jadi chaos banget. Dan antek-anteknya Chris selesai dengan tragis. Sebelum mengakhiri show, Carrie menyalakan air pemadam, lalu mengangkat Bu Jardine dan melemparnya ke tempat kering. Kemudian, dia mengarahkan kabel listrik bertegangan tinggi ke genangan air. Seketika, siswa yang tersisa kesetrum berjamaah. Lalu Carrie menutup show dengan terbang keluar dari ruang pesta. Di luar, Carrie melihat si penyebab bencana, yaitu Chris dan Billy yang mau kabur. Dia pun menghempaskan kakinya hingga jalanan terbelah dan menghalangi mobil yang ditumpangi Billy dan Chris. Karena jalan di depannya hancur, mereka terpaksa balik arah. Namun ada Carrie yang menghadang di tengah jalan. Tapi Chris malah nyuruh Billy untuk menabrak Carrie. Dasar mereka adalah pasangan serasi yang sama-sama tengil. Niat banget nabrak Carrie, Billy pun tancap gas. Tapi dengan santainya, Carrie menghentikan mobil. Billy tewas seketika, dan Chris nggak kehabisan akal jahat. Chris memundurkan mobil, lalu menginjak gas sekuatnya. Fokus ke satu tujuan, yaitu menabrak Carrie. Tapi mobilnya nggak bisa maju. Ban mobilnya hanya berputar di udara, bersamaan dengan mobil yang mulai terangkat naik. Nggak putus asa, Chris terus injak gas, berharap mobilnya bisa bergerak maju. Dan dengan tersenyum, Carrie pun mewujudkan harapan terakhir Chris. Sambil menghindar ke samping, mobil pun bergerak maju dengan cepat, menabrak tempat pengisian gas. Wajah Chris menghantam kaca, dan gas mengalir deras. Lalu Carrie menjatuhkan tiang listrik, sehingga terjadi ledakan. Mobil berisi Chris dan Billy pun terbakar. Lalu Carrie pulang dan memanggil ibunya, tapi nggak ada siapa-siapa di rumah. Kemudian Carrie membersihkan dirinya sambil menangis. Beberapa saat kemudian, Margaret muncul, dan Carrie pun memeluk ibunya sambil curhat. Lalu Margaret menusuk punggung Carrie. Sambil menahan sakit di punggungnya, Carrie memohon agar si ibu berhenti menyakitinya. Tapi Margaret sudah bertekad untuk membasmi iblis. Dia terus mengincar Carrie. Akhirnya Carrie nggak tahan lagi dan melawan si ibu. Carrie mengangkat ibunya yang masih aja berusaha menusuknya dengan pisau. Lalu semua benda tajam di rumah itu bergerak mengelilingi mereka. Sambil menangis, Carrie melempar ibunya ke dinding. Diikuti dengan melesatnya semua benda tajam ke arah Margaret. Kemudian Carrie mendatangi si ibu yang ternyata masih hidup. Dia mencabut benda tajam yang menancap di tubuh ibunya.
Lalu Margaret pun tewas di pangkuan Carrie. Perasaan sesal, sedih, dan takut campur aduk jadi satu. Bikin Carrie nggak tahan lagi dan mulai menghancurkan rumah. Sue datang untuk menolong, tapi Carrie menolak. Sebelum mengeluarkan Sue dari rumah, Carrie mengatakan kalau anak di perut Sue adalah perempuan. Sue kaget banget karena nggak tahu kalau dirinya hamil. Lalu Carrie melempar Sue keluar rumah. Kemudian rumah itu hancur rata dengan tanah. Beberapa waktu berlalu. Tampak Sue mendatangi makam Carrie dan meletakkan setangkai mawar putih. Tapi mendadak Sue kontraksi. Di ruang bersalin, dia merasa ada yang aneh dengan kandungannya. Lalu tiba-tiba sebuah tangan menjebol perutnya dan mencengkram tangannya. Ternyata itu adalah tangan ibunya Sue yang sedang nenangin Sue dan berusaha membangunkannya dari mimpi buruk. Tapi Sue terus aja menjerit ketakutan. Dan filmnya kelar, guys. Terima kasih banyak untuk yang udah nyimak. Rituza pamit dan see you guys.